Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Satria Al-Fadli, calon guru tunggal angkatan 9 Kabupaten Solo. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi terhadap rekan guru saya, Ibu Fani. Selamat pagi Bu Fani. Pagi, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Iya. Baik Bu Fani. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi terhadap Bu Fani. Ini guna untuk meningkatkan pembelajaran terhadap murid. Ibu Fani, sebelumnya saya sudah melihat RPP yang sudah dibuat oleh Bu Fani, Iya. dan RPP yang dibuat oleh Bu Fani sudah cukup baik. Dari RPP yang sudah dibuat oleh Bu Fani, tujuan pembelajarannya apa sih Bu Fani? Pada pembelajaran yang akan Bu Fani terapkan dalam pembelajaran Bu Fani nanti. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara distributor, produsen, dan konsumen. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginannya. Yang keempat, siswa mampu memahami kegiatan jual beli untuk pemahaman kebutuhannya. Wah, dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, area pengembangan Bu Fani yang hendak dicapai itu apa? Area pengembangannya ada dua, Pak. Pengembangan di pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, mengembangkan kemampuan pengetahuan dalam bentuk siswa memahami perbedaan distributor, produsen, dan konsumen. Siswa memahami kebutuhan dan keinginannya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, siswa memahami kebutuhan di keterampilan dalam bentuk memahami dan memasangkan gambar yang telah disediakan. Wah, luar biasa sekali Bu Fani area pengembangannya. Semoga area pengembangan yang tadi Bu Fani rencanakan bisa maksimal dan bisa untuk meningkatkan pembelajaran di kelas ya. Iya, Pak. Terus strategi yang disiapkan Bu Fani untuk pembelajarannya akan dilakukan itu apa? Strategi yang ingin saya terapkan di kelas yang pertama itu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap seperti menggunakan infocus, terus menggunakan laptop, memberikan LKPD kepada siswa. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, membagikan kelompok berdasarkan kemampuan dan keaktifan siswa. Wah, sangat luar biasa Bu Fani, lengkap data cukup panjang. Nah, terus kira-kira kapan nih akan dilaksanakan observasi pembelajarannya? Rencana yang akan dilaksanakan observasi yaitu hari Kamis tanggal 29 Februari jam pertama. Oke, terima kasih Bu Fani sudah melakukan observasi. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini harus selalu dikembangkan agar tujuan pembelajaran kita sebelum melakukan pembelajaran bisa maksimal dan materi yang akan disampaikan bisa tersampaikan dengan baik terhadap murid. Sekali lagi, terima kasih Bu Fani. Mangga melanjutkan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak untuk masukannya juga. Terima kasih. Iya. Langkah depan, gerak. Tegak, gerak. Habis itu sampai ya. Sebelum masuk kelas kita bisa kuku dulu.
dimasukkan ke pensil. Iya, betul. Kebutuhan itu yang kita perlukan. Kayak seperti apa? Kita mau menulis, butuh apa? Pensil. Butuh pensil. Butuh apa lagi? Pulpen, pinter. Apa lagi? Penghapus. Buku. Tip X. Iya, itu adalah kebutuhan kita. Nah, selain kebutuhan tadi ketika mau belajar, ya, kebutuhan kita sehari-hari kita perlu apa ya? Betul, makan dan minum. Apa lagi? Jajan. Ya, Lutfi tidak ketinggalan ya dengan jajannya. Pakaian, betul. Nah, apa lagi, Pi? Celana, tempat tinggal. Nah, tadi ada tempat tinggal, ada pakaian, ada makanan. Nah, sekarang kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan itu ada 3 ya. Kebutuhan ada 3. Nanti yang pertama Ibu sebutkan apa? 1. Iya. Kebutuhan primer. Yang kedua? Iya, pinter. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. Betul, pinter. Nah, kebutuhan primer itu ada yang tahu nggak? Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan yang paling utama. Ya, apa sih yang kebutuhan utama yang kita perlukan? Seperti apa contohnya? Seperti apa? Seperti makanan. Terus apa lagi? Minuman. Apa lagi? Makanan, minuman. Apa lagi? Pakaian. Terus apa lagi? Tempat tinggal. Itu kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan setelah kebutuhan primer. Ya, contohnya apa? Kita sudah mempunyai pakaian tadi. Ya, terus apa lagi? Ya, kalau sekunder termasuknya apa? HP. Terus apa lagi? TV. Terus apa lagi? Ya, kalau kita punya rumah nih, kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Terus ke kebutuhan sekunder. Nah, rumahnya harus diisi dengan apa? Ada televisi, lemari, terus kulkas, kipas angin, ya, AC, betul, ya. Nah, terus kebutuhan primer dan sekunder itu sudah terpenuhi. Kita ke kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya apa?
dan tidak mendesak itu kebutuhan yang tidak terlalu penting. Ya, contohnya ada yang tahu nggak? Kebutuhan yang sangat penting itu apa? Nih, Ibu punya gambar. Pakaian apa ini? Pakaian sekolah. Menurut kalian ini termasuk kebutuhan yang mendesak atau tidak mendesak? Mendesak. Pintar. Kenapa mendesak? Karena iya, pakaian harus kita pakai untuk sekolah. Pintar. Sepatu. Sepatu misalkan nih, kalian udah punya sepatu, terus beli lagi sepatunya. Boleh nggak kayak gitu? Enggak. Nah, ini misalkan sepatu baru nih. Ya, kalian beli sepatu baru. Nah, berarti ini termasuknya apa? Penting atau tidak? Tidak. Penting tapi tidak mendesak. Ya, karena masih punya sepatu kan? Iya. Terus, alat tulis. Kebutuhan mendesak atau tidak? Mendesak juga. Tas baru. Tas baru. Kebutuhan penting tapi tidak mendesak. Ya. Nah, ini apa nih, obat-obatan? Persiapan nih. Mendesak atau tidak? Obat-obatan kalau misalkan kita lagi butuh sangat mendesak. Tapi kalau gunakan mobil umum ya, mobil angkot, mobil elok untuk kemana-mana. Nah, untuk mainan nih, penting nggak? Tidak penting. Ya, mainan tidak penting. Nah, ini gambar apa nih? Gambar apa ini? Ayo, apa ini? Orang sedang apa ini? Jalan. Nah, kalau jalan-jalan itu kebutuhan penting nggak ya? Iya, tidak penting dan tidak mendesak. Ya, itu adalah contoh dari kebutuhan mendesak dan tidak mendesak. Ya, kalian harus tahu apa itu kebutuhan dan keinginan. Beda tidak kebutuhan dan keinginan? Beda. Kalau kebutuhan tadi apa, Bibi? Iya, sesuatu yang kita perlukan. Kalau keinginan itu apa? Keinginan. Tapi kalau keinginan itu, pengen beli mainan, tapi kan hanya sementara ya keinginan itu. Pengen beli mainan, tapi nanti sudah tidak terpakai lagi. Ya, kalian harus tahu mana kebutuhan dan keinginan. Yang lebih diutamakan kebutuhan atau keinginan? Terus sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, nanti kelompok 3 sebelah sini ya. Nah, nanti yang Ibu sebutkan di kelompok 1 langsung pindah ke tengah. Ya. Kelompok 1, Maisela, Moza, Nurin, Zafira, Kaufa, Abizar, Husna, Rifki, Soja. Ya. Sebelum mulai, Ibu pengen tahu dulu perasaan kalian hari ini. Apakah tadi pagi ada yang bersedih mau berangkat sekolah? Ya, apakah tadi pagi ada yang bahagia?
bahagia. Berarti kalau ada yang tidak mengangkat tangannya berarti ada yang merasa sedih. Siapa yang hari ini perasaannya marah? Siapa? Lupi, marah kenapa, Pi? Ajri marah sama siapa? Sama siapa? Ocha. Kenapa, Ocha? Kenapa? Ngapain? Apakah ada yang merasa sedih, nangis? Kenapa, Aji? Kenapa hari ini merasa nangis? Apa, Ji? Abis jatuh? Abis jatuh? Kenapa jatuh lari-lari ya? Oh, habis olahraga. Ya, nih hari ini pasti kalian ada yang merasa sedih, ada yang merasa marah, ya, ada yang merasa bahagia, ya, beda-beda perasaan kalian. Nah, biar belajarnya itu kalian tenang, santai, ya, tidak ada pikiran sedih, ya, yang tadi merasa sedih. Nah, kalian lihat video, ibu punya video, kalian nanti ikutin arahannya, coba kalian rasakan, ya, coba tenangkan diri kalian, ya, biar belajarnya juga enak, nyaman, ya. Nah, sekarang kalian stop dulu dari kegiatan belajar kalian. Video suara, ya, dan ada yang menggunakan nanti alat peraga ya, secara langsung. Yes. Kelompok satu dulu dibagikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru hebat. Kali ini bersama saya Muhammad Syafir Khalid, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi yang akan dilaksanakan hari ini bersama Ibu Fani dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Devi Sumesi. Sebelumnya kami telah melaksanakan pra-observasi dan dilanjutkan melaksanakan observasi yang sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 di kelas 4B. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Bu ya. Oke Bu Fani, kemarin kita telah melaksanakan observasi di kelas Bu Fani, yang mana saya telah melihat Ibu Fani mengajar di kelas. Tentunya mengajar di Fani kelas ini sudah cukup baik, artinya sudah mencakup semuanya dalam RPP. Namun saya perlu menanyakan beberapa hal kepada Bu Fani. Ketika Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin di observasi oleh saya, apakah ada permasalahan yang Ibu laksanakan ketika di observasi kemarin? Saat pembelajaran, saya di awal pembelajaran lupa untuk menjelaskan tujuan pembelajarannya Pak. Tapi di RPP sudah tercantum ada tujuan pembelajarannya. Lalu dalam proses pembelajarannya ada beberapa anak yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya itu ya Bu, masalah dari ini ya, ketika nanti Ibu melaksanakan observasi kemarin, jadi ada tujuan pembelajaran yang tidak disampaikan kepada murid dan ada siswa yang tidak melaksanakan dengan aktif ya, tidak aktif dalam pembelajaran. Oke, terus ketika ada permasalahan tersebut, apa yang akan Ibu lakukan untuk ke depan sehingga nanti pembelajaran Ibu bisa lebih baik? Pembelajaran yang perlu saya perbaiki yaitu lebih terstruktur lagi dari alat peraganya biar anak lebih aktif, terus materi yang lebih luas agar anak lebih aktif dan berpihak pada murid. Luar biasa ya. Oke, lanjut dari refleksi hari ini. Ketika Bu Fani sudah mengajar dengan baik, tentunya kan ada refleksi nih untuk kedepannya. Apa nih refleksi yang akan dilakukan di kelas nanti? Saya akan memperbaiki proses pembelajaran yang lebih aktif dan diterapkan KSE dalam proses pembelajarannya Pak. Terima kasih Bu Fani. Artinya pembelajaran keseluruhan Bu Fani memang sudah cukup baik, artinya sudah berpihak pada murid dan pembelajarannya sudah terstruktur sesuai dengan rencana Bu Fani. Terima kasih banyak Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.